Tak banyak orang tahu kalau sekitar 30 km dari distrik Wajo ada sebuah pura yang dihuni oleh umat beragama Hindu. Mereka terpisah dari pemukiman warga, letaknya di pinggiran hutan. Mereka itu sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi dengan masyarakat luar. Ada sekitar 30 orang yang tinggal di kawasan pura tersebut. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak muda yang berumur 20 sampai 29 tahunan. Umat Hindu itu dipimpin oleh seseorang yang dijuluki guru. Namanya Sang Hyang. Umurnya kisaran 50 tahunan. Kawasan pura tersebut adalah tempat menimba ilmu kehinduan. Anak-anak muda datang dari berbagai daerah untuk memperdalam pemahaman agamanya, juga untuk beribadah di pura tersebut. Konon, pura itu sudah ada dari sejak zaman kerajaan. Aktivitas para pemeluk agama Hindu di pura itu sangat terbatas, karena pemerintah melarang perayaan agama bagi kaum minoritas. Jangankan merayakan hari besar, memajang aksara Mandarin di tempat umum saja tidak boleh. Itulah sebabnya Sang Hyang dan para muridnya memilih untuk menghindar dari dunia luar. Setiap hari Sang Hyang memimpin murid-muridnya dalam upacara peribadatan. Kemudian di malam hari, Sang Hyang menggelar ceramah keagamaan agar murid-muridnya itu dapat lebih memahami ajaran agama Hindu sesuai dengan tuntunan Kitab Weda. Di antara para muridnya Sang Hyang, ada satu orang yang paling disayangi oleh Sang Hyang karena memang anak itu pintar dan punya sifat kepemimpinan. Namanya adalah Krishna. Dia berbeda dengan murid lainnya yang datang ke pura itu di umur 19 sampai 20 tahunan. Kalau Krishna sendiri memang dibesarkan oleh Sang Hyang. Kisah Krishna sangat pilu. Dia merupakan anak orang gila yang diperkosa ramai-ramai oleh aparat. Para aparat itu adalah anak buahnya Satib. Setelah diperkosa ramai-ramai, ternyata wanita gila itu hamil. Entah bapaknya siapa, karena yang melakukan pemerkosaan malam itu ada 7 orang. 9 bulan kemudian, perut wanita gila itu sudah membesar. Sudah waktunya jabang bayi keluar dari dalam perutnya. Dan benar saja, selepas maghrib, wanita gila itu berjalan patah-patah menyusuri jalanan kerikil yang sepi. Tak ada kendaraan yang melintas di sana. Sejauh mata memandang, hanya ada batang-batang pohon besar yang berjejer di pinggiran jalan. Kemudian, wanita itu ambruk. Dia pun melahirkan sendirian di pinggir jalan yang sepi. Bayi hasil pemerkosaan itu lahir dengan selamat. Si wanita gila terkapar tak berdaya di atas semak-semak. Sementara itu, jabang bayi menangis sejadi-jadinya. Ia tergeletak begitu saja di atas daun pisang kering. Beberapa jam kemudian, si wanita gila bangkit. Ia pun pergi begitu saja meninggalkan jabang bayi yang masih menjerit-jerit. Wanita gila itu bahkan tidak menoleh sedikit pun pada bayi yang baru saja ia lahirkan. Nah, malam itu Sang Hyang seperti punya firasat. Hatinya tidak tenang. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Tapi Sang Hyang tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Akhirnya, untuk menenangkan diri, Sang Hyang keluar dari kawasan pura. Dia berjalan ke arah barat menyusuri jalanan yang penuh dengan batu kerikil. Selang beberapa saat, Sang Hyang mendengar sayup-sayup suara tangisan bayi. Buru-buru ia menghampiri sumber suara itu. Dan akhirnya, dia menemukan jabang bayi yang baru saja dilahirkan oleh orang gila. Semenjak saat itulah, Sang Hyang merawat bayi tersebut lalu menamainya dengan nama yang sangat indah, yaitu Krishna. Walaupun Sang Hyang membesarkan Krishna, tapi lelaki itu tidak mau dipanggil ayah atau bapak oleh Krishna. Sampai sekarang, Krishna memanggil Sang Hyang dengan sebutan guru, sama seperti murid-murid lainnya di pura itu. Setiap kali Krishna menanyakan perihal keberadaan kedua orang tua kandungnya, Sang Hyang selalu menjawab seperti ini. Suatu hari, aku yakin kau pasti bertemu dengan kedua orang tua kandungmu. Begitulah kata Sang Hyang. Jujur saja, Sang Hyang juga tidak tahu menahu siapa kedua orang tua kandung Krishna. Tapi Sang Hyang tidak mau membuat anak itu patah semangat. Suatu saat nanti, Sang Hyang akan menyuruh Krishna untuk pergi meninggalkan pura, supaya anak itu bisa menemukan jati dirinya. Kalau diperhatikan, Krishna ini adalah seorang lelaki yang tampan, tubuhnya tinggi dan proporsional. Saat itu, dia menginjak umur 28 tahun. Dia juga adalah lelaki yang pintar dan punya jiwa kepemimpinan. Di suatu malam, Sang Hyang mengumpulkan semua muridnya. Mereka duduk di depan pura. Seperti biasa, malam itu Sang Hyang berceramah keagamaan. Namun ada yang berbeda.
Kali ini Sang Hyang bercerita tentang sosok janda yang merupakan penyihir jahat di zaman kerajaan. Janda itu terkenal dengan sebutan Calonarang. Calonarang menguasai ribuan mantra sihir yang sangat mematikan. Bahkan saking saktinya, Calonarang bisa menciptakan makhluk gaib yang sangat mengerikan. Makhluk itu disebut leak. Kala itu, Calonarang menulis mantra-mantranya pada lontar atau daun siwalan yang dikeringkan. Dalam lontar itu juga ada mantra untuk mempelajari ilmu leak. Orang yang berhasil menguasai ilmu leak tingkat tinggi, maka dia akan menjadi sangat sakti. Bahkan saking saktinya, orang itu bisa merubah dirinya menjadi apapun, baik benda mati atau makhluk hidup. Di Indonesia sendiri, sudah banyak orang yang pernah menguasai ilmu leak tingkat tinggi. Mereka bisa merubah dirinya menjadi harimau, pepohonan, atau bahkan kendaraan. Itulah kesaktian ilmu pengeleakan. Krishna sangat terkagum-kagum mendengar penjelasan gurunya. Dia ingin sekali mempelajari ilmu leak. Krishna pun bertanya, apakah gurunya itu bisa mengajarkan ilmu pengleakan? Sang Hyang pun menjawab, ya tentu bisa, asalkan ilmu leak itu tidak digunakan di jalan yang salah. Krishna mengangguk-angguk. Dia sangat tertarik dengan ilmu leak itu. Malam pun semakin larut. Sang Hyang menutup ceramahnya. Para muridnya kembali ke bilik masing-masing. Di sana ada semacam asrama yang berbentuk bilik-bilik panggung. Atapnya terbuat dari rumbia. Setiap bilik diisi oleh 3-4 orang murid. Sementara Sang Hyang tidur di dalam pura. Di sana memang ada sebuah kamar kecil. Sang Hyang sudah tinggal puluhan tahun di kamar itu tanpa didampingi istri. Ia tidak pernah menikah. Lagi pula, Sang Hyang tidak mau punya istri. Tepat jam 1 dini hari, Krishna terbangun. Dia mencium aroma yang sangat wangi dari arah pura. Perlahan dia pun keluar dari dalam biliknya. Sementara rekan yang lain masih tidur dengan sangat nyenyak. Malam itu, Krishna melihat cahaya kemerahan dari dalam pura. Juga asap yang mengepul dengan kental. Pasti asap itulah yang menghasilkan aroma wangi. Krishna memberanikan diri untuk mendekat ke pura. Dia mengendap-endap karena takut ketahuan gurunya. Malam itu, ia bersembunyi di balik patung pura. Dia melihat ada gurunya yang sedang duduk sila dalam keadaan telanjang badan. Sang Hyang hanya mengenakan celana putih dan sarung kecil bermotif kotak-kotak warna hitam khas Bali. Dia menempelkan kedua telapak tangannya. Matanya terpejam, sementara bibirnya bergumam seperti sedang membaca mantra. Tak lama berselang, tubuhnya Sang Hyang memerah. Ada api yang perlahan menyala di sekeliling Sang Hyang. Lelaki itu pun berdesis, suaranya sangat mengerikan. Begitulah suaranya Sang Hyang. Krishna tahu betul itu bukanlah suara asli dari gurunya. Krishna menduga pasti ada makhluk lain yang sedang merasuki tubuh gurunya itu. Perlahan tubuh Sang Hyang terangkat lalu melayang sekitar 1 meter dari permukaan tanah. Krishna menyeringai melihat kejadian itu. Dia sangat terkagum-kagum melihat kesaktian gurunya. Api di sekeliling Sang Hyang masih menyala. Dan secara ajaib, rambut Sang Hyang memanjang dengan sendirinya. Kuku di kedua tangannya juga panjang dan lancip. Itu seperti kuku elang. Bukan hanya itu saja, kakinya juga berubah menjadi lebih besar dan kekar. Krishna sangat kaget saat mendengar ada sesuatu yang jatuh dari selangkangan gurunya itu. Ternyata yang jatuh adalah lidah. Itu adalah lidah Sang Hyang yang menjulur panjang. Ada lendir yang keluar dari lidah tersebut. Krishna mundur beberapa langkah. Dan sialnya, secara tidak sengaja, kaki kanannya malah menyandung batu. Krishna pun jatuh menimbulkan suara berdebam. Sang Hyang langsung menoleh ke belakang. Wajahnya berubah total. Kedua matanya bulat dan besar menonjol. Ada garis-garis hitam yang melingkar di permukaan bola matanya. Mulutnya lebar dan ada taringnya. Dengan cepat, Sang Hyang melayang mendekati Krishna. Lidahnya yang panjang diseret begitu saja sehingga menimbulkan suara bercak yang menjijikan. Selama ini, Krishna tidak tahu kalau gurunya itu menguasai ilmu leak tingkat tinggi. Sang Hyang melayang di hadapan muridnya yang masih tersungkur di atas tanah. Tubuh Krishna bergetar, wajahnya pucat. Lelaki itu sangat ketakutan. Sang Hyang menggerakkan lidahnya yang panjang dan besar. Lidah itu melingkar di pinggangnya Krishna. Lendir yang menjijikan membasahi baju Krishna. Kemudian tubuh Krishna diangkat cukup tinggi. Sang Hyang seolah hendak memakan tubuh muridnya bulat-bulat. Tapi perlahan wajah Sang Hyang berubah seperti semula. Tubuh Krishna pun diturunkan. Kini wujud Sang Hyang benar-benar sempurna menjadi manusia kembali.
Tanpa bicara apapun lagi, Sang Hyang meraih lengan muridnya itu dan membawanya masuk ke dalam pura. "Krishna, mungkin ini sudah saatnya kau mempelajari ilmu penglihatan," ucap Sang Hyang pada muridnya itu. Dia pun memberikan 10 lontar yang berisi mantra calonarang. Entah dari mana Sang Hyang mendapatkan lontar-lontar itu. Kemudian untuk menghormati gurunya itu, Krishna membungkukkan badannya. "Aku mohon bimbingan guru," kata Krishna. Malam itu Sang Hyang memberitahu syarat apa saja yang harus dilakukan muridnya agar mampu menguasai ilmu leak. Bahkan kalau Krishna berhasil mencapai ilmu leak tingkat tinggi, maka ia bisa merubah dirinya sendiri menjadi leak yang sangat mengerikan. "Krishna, sebenarnya aku punya 11 lontar," kata Sang Hyang. "Lalu kemana satu lontar lagi, guru?" tanya Krishna. Sang Hyang berjalan perlahan masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamarnya itu, ia mengangkat sebuah batu berbentuk segi 4. Ternyata di dalam kamarnya ada tempat penyimpanan rahasia. Di dalam tempat penyimpanan itu ada sebuah lontar yang berisi tulisan-tulisan mantra. Ini adalah lontar yang berisi mantra paling berbahaya. Kalau ada orang yang membaca mantra dalam lontar ini, maka calonarang bisa bangkit kembali, ucap Sang Hyang. Ilmu hitam yang dimiliki calonarang sangat besar. Hanya orang-orang sakti zaman kerajaan yang bisa mengalahkannya, kata Sang Hyang. Krishna mengangguk-angguk. Dia mencerna dengan baik perkataan gurunya itu. Hari-hari berikutnya, Krishna mulai mempelajari ilmu leak dari lontar yang diberikan oleh gurunya. Hal pertama yang harus dikuasai Krishna adalah hati dan pikiran yang bersih. Kurang lebih 3 bulan lamanya Krishna mempelajari ilmu leak. Dia mulai merasakan perubahan yang sangat signifikan pada tubuhnya itu. Krishna merasa lebih kuat. Kemudian dia menjajal kekuatannya itu dengan meninju sebuah batang pohon jeng-jeng yang tidak terlalu besar. Ajaib sekali, pohon itu langsung roboh. Mantra leak sangat berpengaruh pada tubuhnya Krishna. Dan untuk mematangkan ilmu leaknya, Krishna harus mendatangi pura keramat yang ada di Bali. Dia pun pergi ke sana untuk mematangkan ilmu pengleakannya. Sementara itu, di distrik Wajo, ada sekelompok orang yang sedang berkumpul di sebuah bar. Kini, distrik itu sudah kembali seperti sedia kala. Bahkan sekarang penduduk di sana semakin ramai. Ruko-ruko tidak lagi didominasi oleh orang-orang Tionghoa. Ada suku lainnya yang datang untuk berdagang di sana. Maklum, distrik Wajo ini adalah perlintasan bagi 2 kota besar. Jadinya semakin banyak orang yang ingin berdagang di sana. Penduduk asli distrik Wajo kini tak lagi menjadi penambang ilegal. Mereka memanfaatkan kawasan distrik Wajo yang semakin ramai. Ada yang menjadi pedagang asongan, tukang beca, bahkan jadi tukang kuli pikul. Kantor aparat pun tampak tenang dan ramai. Ada seorang aparat baru yang memimpin di sana. Distrik Wajo memang tampak damai. Tapi tak semua penghuninya baik. Ada saja orang jahat di sana. Contohnya seperti Suganda. Dia adalah mantan pekerja tambang ilegal yang mulutnya suka menghasut orang lain. Dulu ketika distrik Wajo sedang kacau, Suganda pergi dari distrik Wajo untuk menyelamatkan diri. Kemudian setelah situasi aman, dia pun kembali ke distrik Wajo. Saat ini Suganda malah menjadi preman pasar. Pengikutnya lumayan banyak. Ia membuat sebuah organisasi keamanan. Setiap bulannya Suganda memalak para pedagang dengan dalih uang keamanan. Padahal tanpa ada uang keamanan pun, pasar distrik Wajo sudah aman. Belum ada yang berani melaporkan aksi komplotan Suganda. Para pedagang itu memilih untuk cari aman saja karena kalau sampai Suganda marah, dia bisa saja menganiaya para pedagang. Suatu hari, Suganda mendapat kabar dari anak buahnya kalau tidak jauh dari distrik Wajo ada sebuah pura kuno yang diisi oleh komunitas Hindu. Komunitas itu dipimpin oleh seorang guru bernama Sang Hyang. Katanya, Sang Hyang menyimpan banyak emas di dalam pura tersebut. Suganda pun tergiur. Dia berniat ingin merampok emas itu. Lagi pula, lokasi pura sangat terisolasi dari masyarakat. Risikonya kecil sekali. Suganda dapat dengan mudah merampok emas yang ada di sana. Singkat cerita, di malam Jumat, Suganda dan komplotannya bersiap untuk merampok emas milik Sang Hyang. Mereka semua membawa senjata masing-masing seperti golok, arit, dan pisau. Mereka berangkat menggunakan mobil pickup jadul menuju lokasi pura. Dan setibanya di pinggiran hutan, Suganda beserta para komplotannya turun dari mobil. Mereka berjalan perlahan menghampiri pemukiman umat Hindu. Dengan senyap, komplotan Suganda mengendap-endap mendekati lokasi pura. Mereka melihat banyak obor yang ditancapkan di sana. Tapi tak ada siapapun di kawasan pura. Sang Hyang dan murid-muridnya pasti sudah tidur nyenyak.
Kemudian Suganda beserta komplotannya menyebar. Mereka masuk ke dalam bilik-bilik muridnya Sang Hyang lalu mengancam mereka dengan senjata tajam. Tak ada satupun dari muridnya Sang Hyang yang berani melawan. Mereka semua sangat ketakutan. Sementara itu, Suganda dan 5 orang anak buahnya masuk ke kawasan pura. Di sana ada sebuah kamar kecil tempat Sang Hyang beristirahat. Dan tanpa ancang-ancang lagi, Suganda langsung menendang pintu kamarnya Sang Hyang. Pintu itu dapat didobrak dengan mudah. Sang Hyang pun kaget. Ia terbangun, tapi Suganda sudah lebih dulu menempelkan golok pada lehernya Sang Hyang. "Di mana kau simpan emas itu?" tanya Suganda. "Emas apa?" Sang Hyang malah balik tanya. "Jangan pura-pura tidak tahu. Aku tidak mau ada korban jiwa. Jadi serahkan emas itu sekarang juga," kata Suganda dengan nada mengancam. Anak buahnya Suganda menggeledah kamar Sang Hyang. Mereka mengacak-ngacak tumpukan kitab kuno. Sang Hyang tidak terima kitab itu diperlakukan secara tidak sopan oleh komplotan Suganda. Sang Hyang pun marah. Kedua matanya perlahan membesar lalu menonjol. Lidahnya juga menculur sangat panjang dan besar. Kini dia berubah menjadi sosok leak yang sangat mengerikan. Suganda dan anak buahnya kaget. Mereka keluar dari dalam kamarnya Sang Hyang. "Leak, itu Leak!" teriak anak buahnya Suganda. Sang Hyang marah besar. Kedua matanya mengeluarkan api yang berkobar-kobar. Dia menggibaskan 3 orang anak buahnya Suganda dengan tangannya yang kekar. Mereka bertiga mental sangat jauh lalu membanting pada pepohonan sampai tewas. Kemudian Suganda lari ke arah bilik-bilik murid. Ia meraih paksa salah satu murid yang umurnya masih sangat muda. Murid itu sangat ketakutan karena ada golok panjang yang menempel di lehernya. Sang Hyang yang sudah jadi leak itu kaget melihat muridnya hendak digorok. Buru-buru Sang Hyang merubah wujudnya kembali menjadi manusia biasa. "Jangan sakiti muridku," kata Sang Hyang dengan wajah cemas. Suganda mengedipkan matanya. Ia memberi aba-aba pada anak buahnya. Para anak buahnya itu langsung paham. Mereka langsung menyergap Sang Hyang lalu mengikat kedua tangan dan kakinya. Sang Hyang dianggap sangat berbahaya karena bisa merubah dirinya menjadi leak. Suganda pun mendekat pada Sang Hyang. Sementara murid tadi diserahkan pada anak buahnya Suganda. "Kau ini makhluk apa, hah?" tanya Suganda sambil menempelkan golok di dagunya Sang Hyang. Suganda memperhatikan wajahnya Sang Hyang. Saat itu, Sang Hyang tidak bisa berkutik sama sekali karena dia takut muridnya jadi korban. "Sekarang, di mana emas itu?" tanya Suganda. "Baik, aku akan memberikan emas itu pada kalian. Tapi aku mohon jangan sakiti murid-muridku," ucap Sang Hyang. Suganda pun menganggukkan kepala. "Sekarang kasih tahu kami di mana kau menyimpan emas itu." "Emas itu ada di sudut kanan pura. Aku menguburnya di sana. Kalian gali saja," ucap Sang Hyang. Suganda langsung menyuruh anak buahnya untuk menggali emas tersebut. Dan benar saja, di sana ada 3 kantong yang berisi emas murni. "Kami sudah dapat emasnya, bos," kata anak buahnya Suganda. Setelah berhasil mendapatkan emas itu, Suganda tak kunjung pergi. Dia malah mendebaskan golok tepat di lehernya Sang Hyang. Seketika saja kepala Sang Hyang terpisah dari tubuhnya. Semua murid-muridnya berteriak memanggil nama Sang Hyang. Mereka pun marah pada Suganda dan mulai melakukan perlawanan. Tapi apalah daya, murid-muridnya Sang Hyang tidak punya senjata sama sekali. Sementara anak buahnya Suganda memegang senjata tajam. Malam itu semua murid Sang Hyang dibantai. Tak ada satupun yang hidup. Mereka tewas dengan sangat mengenaskan. Darah tercecer di mana-mana. Bahkan darah itu membasahi pura suci yang menjadi tempat peribadatan selama berpuluh-puluh tahun. Salah satu anak buahnya Suganda masuk ke dalam kamarnya Sang Hyang. Dia mau menggeledah lagi ruangan itu. Siapa tahu ada barang berharga yang bisa diambil. Kemudian, secara tidak sengaja, dia melihat ada sesuatu yang aneh di sana. Itu seperti bongkahan bata yang bisa diangkat. Anak buahnya Suganda pun mengangkat batu itu. Ternyata ada tempat penyimpanan rahasia di sana. Di dalam tempat itu terdapat sebuah lontar. Jelas itu adalah lontar yang berisi mantra paling berbahaya karena bisa membangkitkan calon arang. Anak buahnya Suganda menutup kembali bongkahan batu itu. Dia pikir apa untungnya mencuri lontar. Namun sebelum dia keluar dari kamar, tiba-tiba saja dia menghentikan langkahnya. Terlintaslah dalam benaknya anak buah Suganda.
Mungkin saja lontar itu adalah barang antik yang bisa dijual dengan nilai tinggi, makanya disimpan di tempat yang tersembunyi. Anak buahnya Suganda pun mengangkat kembali bongkahan batu. Ia pun mengambil lontar itu. Setelah Sang Hyang dan semua muridnya mati, segera Suganda beserta komplotannya pergi dari kawasan pura. Mereka akan berpesta untuk merayakan keberhasilan itu. Singkat cerita, Krishna pun pulang dari Bali. Ilmu leaknya sudah sempurna. Dia bahkan sudah bisa merubah wujudnya menjadi leak. Namun sayang, saat dia tiba di kawasan pura, guru dan rekan-rekannya itu sudah tewas. Krishna kaget dengan apa yang dilihatnya. Siapa yang sudah melakukan ini semua? Krishna menangis sambil meratapi guru dan rekan-rekannya yang sudah mati. Malam itu dengan seorang diri, Krishna mengkremasi jasad guru dan teman-temannya. Ia berjanji akan balas dendam pada orang yang telah melakukan ini semua. Setelah selesai melakukan kremasi, Krishna beranjak ke kamar gurunya. Dia ingin memeriksa apakah lontar milik gurunya itu masih ada atau tidak. Dan ternyata lontar itu sudah dicuri. Krishna akan mencari siapa pencurinya. Dia harus merampas kembali lontar itu karena sangat berbahaya. Barang siapa yang membaca mantra di dalam lontar tersebut, maka calon narang pasti bangkit kembali. Keesokan harinya, Krishna berkemas. Dia akan berkelana untuk mencari pelaku pembantaian terhadap kaumnya. Krishna sempat berhenti sejenak di distrik Wajo. Kebetulan saat itu ada 3 orang anak buahnya Suganda yang juga sedang makan di sana. Kebetulan mereka sedang membicarakan pembantaian komunitas Hindu beberapa hari lalu. Sesekali mereka tertawa terbahak-bahak seolah puas dengan apa yang sudah mereka perbuat. Krishna marah saat mendengar percakapan mereka. Kuku-kuku tajam keluar dari jarinya. Dia menghampiri 3 orang anak buahnya Suganda. Dan dengan sekali tamparan saja mereka bertiga mental sangat jauh. Bilik warung nasi itu jebol. Si pemilik warung teriak histeris. Ketiga lelaki itu masih hidup. Mereka muntah darah. "Ada apa ini?" tanya salah satu lelaki yang masih terkapar di atas tanah. Dia tampak kesakitan. "Kalian sudah membunuh guru dan teman-temanku," bentak Krishna. Kedua telapak kakinya membesar. Kemudian muncullah jari di kedua tumit kakinya. Jari-jari itu tampak besar dan berkuku sangat tajam. Krishna menginjak 2 lelaki dengan sangat keras sampai perutnya pecah. Kemudian yang satu lagi dicekik. "Siapa pemimpin kalian?" tanya Krishna. Ia yakin ada orang yang memimpin pembantaian itu. Awalnya anak buah Suganda tidak mau memberitahu Krishna. Tapi cekikan Krishna semakin kuat. Sampai-sampai ia kesulitan untuk bernapas. "Baik, aku akan beritahu," ucap lelaki itu dengan nada bicaranya yang terputus-putus. Krishna mengendurkan cekikannya. "Katakan siapa dan di mana dia sekarang?" tanya Krishna. Bola matanya merah mengeluarkan api. "Namanya Suganda. Tempat tinggalnya di dekat pasar," jawab lelaki itu. Krishna pun diam sejenak. Wajahnya tampak marah sekali. Kemudian dari mulut Krishna keluarlah lidah yang amat besar dan panjang. Lidah itu melilit tubuh si lelaki dengan sangat kuat sampai tubuhnya hancur berantakan. Tulang belulangnya berserakan di atas tanah. Krishna pun berjalan perlahan menghampiri pasar. Dia tak sabar ingin membunuh Suganda. Sementara itu, jauh dari distrik Wajo, di sebuah pulau terpencil, Pocong Duloh masih terkubur di sana. Tak ada seorang pun yang berani mendatangi pulau itu karena mereka tahu kalau di sana ada pocong yang sangat buas. Kini pulau kecil itu dinamakan Pulau Pocong. Kuburan Duloh sudah tidak terlihat karena dirimbuni semak belukar. Dan di sampingnya ada pohon besar yang sudah berumur puluhan tahun. Di atas pohon itu, tampaklah kepala Pocong Duloh yang menggantung. Kepala Duloh ada di dalam peti jeruji kecil. Kemudian ujung rantainya diikatkan pada dahan pohon besar. Pastilah lelaki berkopiah haji yang menggantungkan kepala Duloh. Sebab di atas peti jeruji itu ada segel yang terbuat dari kain. Ada aksara Arab yang tertulis pada segel itu. Entah apa artinya. Yang jelas itu bukanlah segel sembarangan. Walaupun kepala dan badan Duloh terpisah, tapi terkadang pocong itu tetap berdesis mengerikan. Apalagi kalau tengah malam, suaranya selalu terdengar membuat pulau itu semakin mengerikan. "Gate." Begitulah desis Duloh. Pocong Duloh seperti sedang menunggu seseorang yang bisa membangkitkannya kembali. Bersambung. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu kelanjutannya ya.
Tetap sehat dan salam geteh.